Assalamualaikum, mari kita simak tausiah Ustadz Rifki Jafar Talib tentang perbedaan orang beriman dan munafik. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, kembali ya kita ingatkan untuk jamaah yang membawa anak kecil untuk lebih diperhatikan, main di tangganya hati-hati. Kemudian yang kedua juga kalau sampai masuk ke dalam rumah, khawatirnya ada kolam yang cukup dalam. Jadi mohon diperhatikan, mohon dicek supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita mulai jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian rutin Masjid Nur Salihin, yang semoga kita bersama senantiasa di dalam bimbingan dari Allah, pertolongan dari Allah, rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Allahumma amin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada, dan tentu Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah yang semoga oleh Allah diberikan keberkahan dalam jam'iyahnya ya. Jam'iyah TikTok ini insya Allah kita resmikan dalam waktu dekat. Kita bikin akte notaris, kita bikin kepengurusan, nanti kita bikin cabang di seluruh dunia akhirat.
Bukan cuma seluruh dunia, enggak, dunia sampai akhirat. Nanti kita bikin siapa kepala cabang langit pertama, kepala cabang langit kedua, nanti sampai insya Allah tembus sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah jamaah sekalian di malam hari ini dalam keadaan hujan seperti ini. Ini memang tantangan ya, kalau sudah mulai masuk bulan November, Desember, Januari, itu pengajian itu Masya Allah tabarakallah memang tantangannya lebih besar karena bukan cuma hujan. Terkadang meninggalkan rumah itu dalam keadaan khawatir, nanti khawatir ada bocor, khawatir ada segala macam, plus juga khawatir di sebagian tempat terjadi banjir atau memang khawatir sakit. Nah, sehingga saya tidak memaksakan kepada jamaah, kalau memang ada halangan, uzur hujan atau yang lain, tidak perlu kemudian memaksakan diri. Tapi kalau panjenengan ada kendaraan yang proper, ngerti enggak proper? Proper itu yang mesinnya diesel itu loh. Oh, troper. Enggak, bukan troper, artinya kendaraannya layak gitu loh. Kendaraannya itu ya pas, enak, ndak khawatir mogok segala macam, ya tentu akan lebih utama panjenengan meramaikan majelis ta'lim. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ada satu materi yang mulai terlupakan, yaitu materi mengenai an-nifaq. Nafaqa yunafiqu nifaqan. Ini mulai banyak dilupakan karena kita sibuk membahas politik, kita sibuk membahas perbedaan pendapat dalam perkara fikih amaliyah ibadah, kita sibuk membahas mazhab, kita sibuk membahas perbedaan akidah antara Asy'ariyah dan Athariyah atau Maturidiyah atau yang lainnya. Kita membahas penyimpangan-penyimpangan akidah seperti Jabriyah, Murji'ah, kemudian Khawarij, kemudian Syiah dan yang lainnya, sampai satu masalah ini nampaknya sekarang jarang yang membahas, yaitu masalah apa? Kemunafikan. Nah, maka di malam hari ini untuk mengingatkan diri kami pribadi. Karena para ulama dari zaman salaf sampai ulama khalaf itu tidak pernah mereka berbicara tentang kemunafikan kecuali untuk diri mereka sendiri. Jadi tidak ada. Karena kalau kita itu ingin nyeramain orang tentang kemunafikan, ini bentuk kemunafikan ini. Karena sukanya orang munafik itu apa? Ngantem orang lain. Itu ciri khas orang munafik. Kesukaannya apa? Jadi dia ngomong sesuatu, niatannya itu menjatuhkan, niatannya itu nyindir, niatannya itu ngeplak, niatannya itu jegal dari belakang. Nah, maka di antara kebiasaan para ulama dari zaman salaf sampai ulama mutaakhirin itu ketika mereka berbicara tentang kemunafikan, dan ini bukan abangi lambe, tapi ini kemudian perkara yang betul-betul mereka fahami dengan baik. Ketika ngomong munafik tidak sedang berbicara tentang orang lain, tapi sedang memperbaiki diri sendiri. Contoh, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ini ulama besar, Imam Hasan Al-Basri. Beliau sampai mengatakan begini, la yakhafuhu illa mu'min. Tidaklah ada seseorang itu merasa khawatir, kok sepertinya sikap saya ini, tindak tanduk saya ini, perbuatan saya, ucapan saya, tingkah dan pola saya kok seperti ciri-ciri orang munafik. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu mulai muhasabah, orangnya mulai introspeksi, mulai takut kepada Allah. Jangan-jangan benar-benar dia termasuk orang munafik. Maka dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, la yakhafuhu illa mu'min. Tidaklah merasa khawatir bahwa dia menjadi orang munafik kecuali yang khawatir itu orang yang beriman. Maka kalau kita khawatir,
Itu menunjukkan insya Allah kita ini orang yang iman. Maka contohnya ada. Siapa? Disebutkan dalam athar yang disebutkan oleh sebagian tabi'in, ada salah seorang tabi'in terkemuka di zamannya, namanya Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah itu ngomong begini, adraktu isyrina min sahabatin Nabi. Ketika saya hidup, kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, itu saya sempat ketemu dengan 20 orang sahabat Nabi. Ini bukan jumlah yang kecil ini. Bukan cuma ketemu 1, 2, 5, 7. Tapi ketemu berapa? 20. Yang 20-20-nya ini semuanya adraktu isyrina min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in kulluhum yakhafuna ala anfusihimun nifaq. Yang setiap orang dari yang 20 tadi, semuanya mereka khawatir mereka itulah orang munafik. Coba, ini siapa yang khawatir? Ini siapa? Sahabat Nabi. Dan bukan satu di antara 20, bukan 5 dari 20, bukan 10 dari 20, tapi berapa? 20-20-nya. 100% dari sahabat yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah, semuanya mereka, kok saya ini seperti orang munafik. Coba bayangin. Sementara kita sekarang belas tidak khawatir. Seakan-akan kita ini pokok surga gitu loh. Padahal kalau para sahabat saja khawatir, bagaimana dengan kita? Dan di antara ciri orang munafik itu apa? Dosa gak keroso. Dosa gak keroso. Coba ibu-ibu, Bu. Dosa gak keroso itu siapa, Bu? Hah? Ya kita ini. Nah, maka disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, kalau ngomong tentang munafik, itu sahabat Nabi takut semua. Sekarang kita ambil orang per orangnya. Nomor 1, yang paling utama Abu Bakar. Abu Bakar ketemu dengan sahabat juru tulis Al-Quran namanya Hanzalah. Juru tulis Quran. Artinya bukan orang sembarangan ini. Orang yang memang oleh Nabi dikasih tugas yang tugasnya itu penuh dengan amanah. Karena kalau tidak amanah, khawatir nanti dia, Nabi Muhammad menyampaikan apa, ditulisnya apa. Maka ini tentu orang yang amanah. Namanya Hanzalah radhiyallahu anhu. Suatu hari Hanzalah ini berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hanzalah ini ketemu dengan Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Begini. Ditanya sama Abu Bakar, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Hanzalah, pagi hari ini bagaimana kabarmu? Apa kata Hanzalah? "Nafaqa Hanzalata ya Abu Bakar." Hanzalah pagi ini sudah jadi orang munafik. Ini sebaliknya kita ini. Kalau kita mulai subuhan apa? Iman, surga, mati saiki siap. Baru sholat subuh sepisan. Itu pun diterima atau tidaknya masih misteri. Iya enggak? Ini Hanzalah subuhan bareng Nabi Muhammad, enggak pernah ketinggalan, terus berjamaah. Tapi ketika ketemu Abu Bakar, siapa? Hanzalah hari ini jadi orang munafik. Abu Bakar kaget. Wa kaifa dzalik? Ini apa ceritanya nih, kok tiba-tiba kamu jadi orang munafik? Ternyata subhanallah podeplek sama kita. Hanzalah cuma jujur, kita sembunyi. Hanzalah jujur, kita sembunyi. Begini Hanzalah mengatakan, "Kunna 'inda Rasulillah." Kita ini sering duduk bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudzakkiruna bil jannati wan nar. Kemudian ketika duduk bareng Nabi Muhammad, omongan Nabi Muhammad itu tidak pernah jauh dari apa? Antara surga dan neraka.
sampai kita itu bisa melihat surga dan neraka seakan-akan dengan mata kepala kita sendiri. Kayak surga itu kelihatan banget, neraka itu depan mata. Sampai apa? Kita ini lupa dengan dunia. Itu kalau di depan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ceramah. Maka dunia ini silang kabeh. Sopo sih dunia ini, aduh mari ngono mati kok. Bakal ditinggal kok. Yang hidup hakiki itu di mana? Di surga, di akhirat sudah. Tapi walakin idza raja'na, tapi kalau nanti kita pulang kembali ke rumah, wa afashnal azwaja wal aulada wad dhai'at, dan kita kembali ketemu istri kita, ketemu suami kita, repot dengan urusan pekerjaan kita, repot dengan perniagaan, urusan rumah tangga, nasina kathiran. Yang tadinya ngelihat neraka dan surga seperti dengan mata kepala sendiri, sekarang berbalik, ra'san ala aqib, kata orang Arab. Yang tadi sampai koyok ndelok dengan meripatnya, sekarang lali blas. Maka keadaan saya di depan Nabi dan keadaan di belakang Nabi tidak sama. Maka itulah kenapa saya ngomong saya ini orang munafik. Kita bagaimana? Pengajian lali mulai tambah lali. Kalau mereka pas pengajian eling mulai lali. Itu pun sadar. Kita ini pengajian ngantuk mulai lali. Itu tidak sadar. Nah, ngaku nih iman. Ngakunya apa? Iman. Apa kata Abu Bakar? Coba kita jadi Abu Bakarnya. Mungkin kita ngomong, betul ya, hati-hati kamu. Kayaknya munafik itu memang. Tobat mas ya. Kalau kita Abu Bakarnya. Tapi Abu Bakar mengatakan apa? Lu, tunggu dulu. Kok sama ya? Kok sama? Jangan-jangan kita berdua ini memang jadi orang munafik. Apa yang terjadi? Mereka berdua datang kepada Nabi Muhammad SAW terus cerita. Dibilang seperti yang diceritakan tadi. Kalau di depan Nabi Muhammad iman kita kuat. Kalau kita pulang ke rumah lagi kita lupa semuanya. Kata Nabi Muhammad apa? Itu bukan munafik. Itu bukan munafik. Terus Nabi Muhammad bilang apa? Walakin ya Hanzalah sa'atan. Tapi Hanzalah, semua itu ada waktunya masing-masing. Kalau waktunya ngaji, serius. Nanti waktunya kerja juga yang serius. Waktunya jalan sama anak sama istri, yang serius, fokus. Jadi setiap keadaan itu ada porsi waktunya masing-masing. Tapi dari cerita ini minimal apa? Kita tahu sampai sekelas Abu Bakar, sekelas Hanzalah radhiyallahu taala anhuma, kuatir kalau mereka jadi orang munafik. Karuan diiling no saiki tapi kemudian tobat daripada lalai sampai mati ndak bisa tobat. Itu Abu Bakar dan Hanzalah. Yang kedua, Amirul Mukminin Umar. Lebih keren lagi Umar ini. Umar ini kan seorang laki-laki yang Allah Ta'ala itu 3 kali pendapatnya Umar itu disepakati oleh Allah Ta'ala. Jadi artinya ini bukan orang sembarangan ini. Ini sampai pendapatnya Umar yang itu di zaman sahabat itu diselisihi. Tapi ternyata Allah turunkan ayat Al-Quran ternyata sesuai dengan pendapatnya siapa? Umar. Nah suatu hari begini. Ada salah seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ini punya julukan. Apa julukannya? Hafidhu sirrin Nabi, penjaga rahasianya Nabi. Kenapa Hanzalah dibilang penjaga rahasianya Nabi? Karena Hanzalah itu memegang daftar list nama-nama orang munafik di kalangan Ahlul Madinah. Jadi orang munafik itu di Mekah tidak ada. Munculnya di mana? Madinah. Kenapa di Mekah tidak ada? Musyrik sungguhan. Terus gini. Kalau di Mekah itu perjuangan. Orang itu kalau ngaku Islam mesti habis sudah. Diboikot, dihina, dipukulin. Maka orang munafik itu tidak mungkin masuk di Mekah karena mereka tidak ada kepentingan untuk masuk Islam mencari keuntungan. Tidak ada.
Sehingga mereka musyrik, ya musyrik aja sudah, buat apa masuk Islam. Tapi ketika pindah ke Madinah, Islamnya mulai kuat, rampasan perang mulai banyak, pembagian uang Baitul Mal mulai luar biasa. Sampai antum tahu di zamannya Umar, itu rakyat biasa per tahunnya dapat 300 juta. Semua, sogeh, melarat, kerja, gak kerja. 1 tahun 300 juta. Bagi-bagi dari Baitul Mal, surplus tanpa narik pajak. Bu Sri Mulyani, surplus. Kalau dia sahabat Nabi, pembagiannya lebih besar. Jadi di zaman Umar kalau sahabat dan dia dari kalangan muhajirin, itu pembagiannya sampai setahun 1,2 M. Tapi hidupnya ya apa? Tidak ada yang mewah. Dalam keadaan mereka kaya raya. Karena mereka ngerti kekayaan ini bukan untuk dunia, tapi untuk bangun akhirat. Nah sudah, maka orang-orang munafik itu munculnya di Madinah. Kenapa begitu? Ketika mereka menyembunyikan kekafiran dan mereka menampakkan keimanan untuk mencari keuntungan. Supaya apa? Bolone akeh. Supaya apa? Ditakuti orang karena dekengannya kuat. Pusat apa kuat? Pusat, ya wes. Sudah, ketika perang akeh menangi. Sementara kalau perang itu menang dapat apa? Rampasan. Nah, sehingga mulai muncul orang munafik. Nah, nama-nama itu oleh Nabi Muhammad disetorkan kepada siapa? Hudzaifah. Tapi Rasulullah bilang apa? La tukhbirhu ahadan minan nas. Jangan ceritakan kepada seorang pun. Sudah? Setelah menyebar isu di kalangan para sahabat, Hudzaifah pegang nama orang-orang munafik. Panik sahabat. Bukan panik kepengen membuktikan munafik dah itu orang itu ya. Enggak, tapi apa? Panik khawatir nama mereka ada di dalam daftar orang munafik. Salah satunya Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar itu mendatangi Hudzaifah, ya Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namaku disebut enggak? Hudzaifah bilang, la ukhbirhu ahada minan nas, saya tidak mau cerita. Umar diam. Yo, tenono sampean. Sudah. Pergilah Hudzaifah. Umar ini bergemuruh hatinya, khawatir dia jadi orang munafik. Ini Umar, Pak. Mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang dimanapun Nabi Muhammad pergi, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Kemanapun Nabi Muhammad duduk, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Kemanapun Nabi Muhammad jalan, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Tidak sembarang orang ini. Datang lagi kedua kalinya sama Hudzaifah. Ya Hudzaifah, azammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namaku disebut tak? Hudzaifah bilang, saya janji sama Nabi tidak boleh cerita. Sampai singkat cerita, di lain kesempatan Umar tidak kuat sudah. Dipegang itu kainnya Hudzaifah itu. Rotok diangkat didiin. Apa kata Amirul Mukminin Umar? Ya Hudzaifah, la as'alu an ghairi. Saya tidak peduli sama orang lain, kata Umar. Saya tidak tanya tentang orang lain. Saya wa as'alu an nafsi, saya tanya tentang diri saya ini. Saya takut Hudzaifah. Asammani Rasulullah, apakah Rasulullah menyebut namaku? Apa kata Hudzaifah? Imma anta fala tas'alni ba'dahu abadan. Kalau kamu tidak, tapi setelah hari ini tolong ojo ditakoni maneh. Kalau kamu tidak. Ini menunjukkan Amirul Mukminin Umar merasa apa? Khawatir ya apa dengan kita, Pak? Coba. Kita ini ya Allah lalai dan tidak merasa kalau lalai. Kita ini amalannya kecil tapi merasa yang paling besar. Kita ini orang yang amalannya belum tentu diterima tapi tidak takut mati karena seakan-akan kenal dekengan pusat tadi loh. Langsung surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya mudah-mudahanlah kita termasuk ya Allahumma amin. Sudah, itu Umar. Nah, maka dengan itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la yakhafuhu illa mu'min. Tidaklah merasa takut menjadi orang munafik kecuali orang itu betul orang-orang yang beriman, mukmin. Sementara sebaliknya, wala ya'manuhu illa munafik.
dan tidaklah merasa aman. Merasa aman itu apa? Gak wedi blas, gak khawatir, tidak pernah menganggap dirinya terjangkiti penyakit nifak. Kecuali kalau dia merasa aman, dipastikan dialah orang munafiknya. Kenapa? Karena orang munafik itu tidak sadar kalau dia bohong orang lain ngerti. Orang munafik itu tidak sadar kalau dia bikin makar orang lain juga tahu. Sehingga orang-orang munafik itu dalam keadaan dia munafik, tapi dia menganggap dirinya orang yang beriman. Nah sekarang kita cek diri kita masing-masing, kita ini merasa iman atau merasa khawatir kemunafikan. Nah maka dengan itu mulai perlu kita pelajari apa sih ciri-ciri orang munafik ini. Bukan untuk mengkoreksi orang lain, tapi untuk ngecek aku iki jani iman opo munafik. Nah sekarang artinya dulu, apa sih arti nifak itu? Nifak itu kalau secara bahasa itu artinya ada dua yang nyerempet lah. Dan kalimat ini dipakai orang Arab sebelum Islam itu datang. Tapi setelah Islam itu datang, dia maknanya lebih spesifik. Jadi arti nifak itu, yang pertama itu apa? Bolongan tikus. Bolongan tikus. Kecil, tidak kelihatan, penuh dengan kamuflase. Apa kamuflase itu? Ketok ya abang, tiba no putih. Kalau zaman kemarin ada semangka. Jobone hijau, jurune abang. Saya tidak sedang ngomong apapun ya, saya ngomong semangka. Semongko apa dulu? Apa sebelumnya itu? Tarik sis. Semongko. Subhanallah. Nah itu nifak itu. Jadi lubang tikus. Makna yang kedua, Anda kalau berangkat haji atau umroh, mudah-mudahan segera berangkat ya, Allahumma amin. Itu orang Arab bilang terowongan itu apa? Nafak. Terowongan itu apa? Nafak. Yang Anda masuk dari sebelah sini, Anda akan keluar di sisi yang sebelahnya. Sehingga orang tidak tahu kalau Anda keluar. Karena apa? Tertutupi. Itu namanya nafak. Dan dari keduanya sudah bisa difahami munafik itu siasat. Munafik itu apa? Siasat, makar. Apa bu? Makan. Paten R. Makar. Bukan kan memang udah hujan begini ya perut memang beda sih rasanya ya. Jadi rasanya kayak memang iya. Sudah, maka orang munafik itu terkenalnya apa? Siasat. Nutup sana, nutup sini, bongkar sana, tutup sini, gali sana, sebar sana, tarik sini. Itu munafik, siasat. Itu secara bahasa. Antara lubang tikus yang tidak tampak dari atas bahwa ternyata bawahnya apa? Lubang atau penuh dengan ruangan kosong di bawah. Yang kedua, terowongan. Yang Anda masuk dari satu sisi, Anda akan keluar di sisi yang lain tanpa seorang pun yang tahu. Itulah kenapa munafik itu penuh dengan siasat. Sementara orang beriman lurus. Orang beriman itu tidak pakai siasat-siasatan. So opo onoi. Saya begini, saya melakukan ini, tujuannya ini. Yang saya cari ridhonya Allah. Saya tidak ada niatan buruk untuk ini, untuk itu segala macam. Orang Islam itu atine paling plong. Dibuka di depan orang dia tidak khawatir. Itu orang mukmin. Kalau orang munafik dia tutupi. Karena dia khawatir ketika terbongkar akan memunculkan apa? Keburukan buat dia. Nah sudah. Secara syariat, apa arti munafik itu? Nanti saya sampaikan beberapa ayatnya secara singkat saja. Secara syariat, istilah syariat, nifak itu apa? Menampakkan keimanan dengan amalannya dan lisannya dan kemudian menutupi kekufuran di dalam hatinya. Jadi menampakkan apa? Iman, sing diketokno apa? Iman. Padahal aslinya kafir, siasat atau bukan? Siasat atau bukan? Maka orang Arab itu ngomong politik itu apa? Siasah. Siasah. Karena nampaknya politik itu penuh dengan apa? Siasat. Tanpa sepengetahuan pengurus partai yang dia sudah diajak koalisi sebelumnya,
dia bikin koalisi yang lain. Nanti ketika ini nampaknya tidak menguntungkan, waduh, itulah orang-orang munafik. Nah sudah, maka munafik itu menampakkan keimanan dengan perbuatan dan lisannya. Lisannya itu kayak pokok kalau orang iman beriman menang perang, alam nakun ma'akum, kami kan bareng sama kalian, podo islami, podo mukminin. Tapi kalau orang Islam kalah, bukankah kami ngomong tak kandani ojo perang, tak kandani ojo perang lah kok ngotot. Jadi orang munafik itu apapun yang terjadi kepada orang beriman tidak ngefek buat dia, tidak ngefek. Termasuk ciri kemunafikan itu apa? Tidak berbahagia dengan kebahagiaan orang beriman. Itu ciri kemunafikan. Jadi lek wong beriman bahagia, dia malah susah. Nah, ini repot ini. Nah sudah, maka dan dia menutupi kekufuran di dalam hatinya. Nah kemudian munafik itu dibagi dua. Yang pertama munafik akbar, nifakun akbar sama nifakun asghar. Akbar bikin orang keluar dari agama Islam, asghar termasuk dosa besar. Nifak dibagi berapa? Dua. Yang satu akbar. Apa konsekuensinya? Menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Siapa tokoh terbesarnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ada satu kisah kemunafikan ini yang kita perlu ingat lagi, Pak. Apa itu? Persaingan tidak sehat. Orang munafik itu saingannya tidak sehat. Kalau orang Islam, fastabiqul khairat, ayo lomba. Tapi lombanya fair, ayo kita main depan. Tapi orang munafik tidak sehat. Contohnya apa? Anda tahu sejarahnya Masjid Dhirar? Masjid apa? Dhirar. Jadi Nabi Muhammad bikin masjid, orang munafik bikin masjid. Dan coba bayangin, bikin masjid loh Pak, api apa elek? Gak ada jeleknya, bikin masjid. Tapi siasat. Tapi apa? Siasat. Dia bikin masjid bukan untuk mengagungkan Allah dan bertakwa, tapi dia bikin masjid untuk ngerusak barisan kaum muslimin. Itu kalau sekarang ya mungkin pengajian. Astagfirullah, lanjut. Jadi bisa ditit itu bisa. Orang-orang ditit itu. Ketoknya ngaji Pak. Tapi apa? Ngajinya adu-adu. Nah, maka oleh Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah Ta'ala, la taqum fihi abada. Jangan sekalipun kamu sholat di sana. Maka masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih pantas kamu sholat di situ. Maka akhirnya masjid Dirornya diapain? Dihancurkan. Dan panjenengan tahu siapa itu produsernya masjid Diror? Orang munafik. Orang munafik. Jadi jangan dikira kalau munafik bangunnya kuil, bangunnya gereja, bangunnya pura, bangunnya yang macam. Nah, masjid. Karena apa? Kalau bangunnya masjid Pak, kita mau ngerobohin ya apa? Masjid. Kita repot. Padahal dengan masjid tadi dia menginginkan apa? Perpecahan dari kalangan kaum muslimin. Itulah kenapa dalam fikih Syafi'i tidak boleh ada dua masjid jami' di satu dusun. Itu kalau pakainya fikih Syafi'i. Karena masjid jami' itu yang dipakai sholat Jumat. Sehingga Jumat itu harapannya ada informasi apapun tersampaikan dengan umat Islam dengan sempurna. Ini imam kepingin menyampaikan apa, umat Islam dapat informasi yang sama. Sehingga bisa menyatukan apa? Isu yang sedang terjadi. Nah sudah, sekarang kita lanjutkan. Nah, maka munafik yang nifak yang pertama, nifak apa? Akbar. Akbar itu apa? Besar. Dan konsekuensinya apa? Keluar dari agama Islam. Karena memang hakikatnya dia kafir. Hakikatnya apa? Kafir. Atau nifak akbar ini dalam istilah yang lain dikatakan nifakun i'tiqadiyun. Nifak i'tiqadi. Kenapa dibilang i'tiqadi? Karena dia munafik dalam urusan akidah. Ketoe Islam padahal kafir. Nah, ini yang kemudian tokoh pembesarnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian ayatnya apa? Innal munafikina fid darkil asfali
minan nar. Orang-orang munafik itu ngalah-ngalahi orang kafir. Kalau kafir karuan jelas, nampak. Tapi munafik aslinya kafir tapi pakaiannya Islam. Mau disikat Islam, tidak disikat tapi penuh dengan siasat. Coba, maka Allah menghukum mereka lebih parah dibanding hukumannya orang yang terang-terangan kafir. Apa hukumannya? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Di keraknya neraka yang paling dasar. Di keraknya neraka yang paling dasar. Nah, yang kedua, nifaqun asghar. Asghar, arti asghar adalah kecil. Dan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tapi termasuk dosa besar. Yang kalau terus dilakukan tidak menutup kemungkinan akan mengikis keimanan. Anda buka kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ad-Da' wad-Dawa, dampak dari kemaksiatan. Itu ada salah satunya apa? Musir 'alas saghair. Orang yang terus-terusan melakukan dosa walaupun dosa kecil, tapi terus-terusan. Terus apa terjadi? Itu bisa menyebabkan kekufuran. Bayangin, apalagi dosa besar. Maka tidak menutup kemungkinan orang-orang yang nyaman dengan kemunafikannya, itu Allah akan tutup usianya dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Allah ingin menampakkan hakikat orang yang selama ini penuh dengan makar dan siasat. Nah, maka mohon maaf ge. Jadi politikus itu ya ndak enak-enak banget. Ndak kenapa? Jadi arti menifak tadi lubang tikus. Masuk. Colong kamera yang pas yang pas. Iya ya. Nah, sudah. Maka oleh Allah akan ditampakkan di akhir usia. Maka mohon maaf, orang-orang yang hidupnya itu menyakiti umat Islam, antum bisa cek akhir kehidupannya seperti apa. Mesti mengenaskan. Mesti apa? Mengenaskan. Nah, nifak asghar, nifak kecil, tidak menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Tapi dia termasuk dosa besar. Atau dalam istilah yang lain, nifak asghar ini dibilang nifakun amaliyun. Nifak apa? Amali. Berarti nifak amali, hatinya tetap mukmin, tapi amalannya dia mencerminkan dia seperti orang munafik. Yang hadisnya tahu semua kan? Ciri orang munafik ada berapa? Dalam hadisnya Abdullah bin Amr ada 4. Dalam hadisnya Abu Hurairah ada 3. Kalau dikumpulkan semuanya 4. Kalau ngomong bohong, kalau janji khianat, kalau janji mengingkari, kalau diberi amanah khianat, kalau ada masalah curang. Idza khasama fajar. Jadi kalau ada masalah sama orang, curang dia. Dia tidak adil dalam permusuhannya. Padahal adil ini adalah perintah Allah. Bahkan kepada siapa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak bisa bersikap adil kepada mereka. Berarti sampai Allah melarang, bahkan tidak adil kepada musuh pun tidak boleh. Kenapa? Berbuat adillah kalian, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, sementara orang munafik kalau ada masalah, api dilalek nih kabeh, sing diiling cuma eleke. Seperti siapa? Laki perempuan. Saya juga ada ngomong kok. Saya kan cuma tanya. Ini bahaya nih. Sudah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita mulai masuk. Saya sebutkan beberapa ciri-ciri utama saja, nggih. Beberapa ciri-ciri utama. Yang pertama, jamaah, munafik itu penyakit. Munafik itu apa? Penyakit. Yang kalau tidak tobat, penyakit ini akan naik stadiumnya. Dari 1, pindah ke Brawijaya, pindah ke stadion itu ya.
Iya. Dari stadium 1 pindah stadium 2, 3, 4 sampai mati. Sampai apa? Mati. Maka Allah Ta'ala berfirman, fi qulubihim marad. Di dalam hati orang munafik itu terjangkiti apa? Penyakit. Kalau penyakit fisik jamaah kroso. Orang kalau yang sakit fisiknya mesti kepingin apa? Ngobati. Karena secara fisik terasa apa? Nggak enak. Tapi kalau yang sakit hati, kalau tidak peka betul, nggak terasa ini. Nah maka Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakitnya. Penyakitnya apa namanya? Ya kemunafikan itu. Ketika mereka tidak bertaubat, mereka tetap merasa aman dengan penyakit itu, mereka tidak kunjung sadar dan muhasabah. Apa yang terjadi? Fazadahum marada. Allah tambah apa? Tambah sakit. Kalau sakit ditambahi sakit, lama-lama mati. Maka orang-orang yang munafik itu sebenarnya orang yang sakit. Tapi parahnya penyakit ini tidak terdeteksi oleh dokter fisik. Maka yang bisa mendeteksi bukan orang lain tapi diri sendiri. Berarti yang ngobati bukan orang lain tapi diri sendiri. Nah kemudian orang munafik itu ngomongi manis. Maka saya sempat ngomong sama beberapa teman. Saya ini curiga kalau ada orang yang di depan kita itu terlalu munduk-munduk. Ngerti enggak? Terlalu munduk-munduk itu apa? Terlalu yang waduh koyok malah medeni ini, malah medeni. Karena kita senantiasa ngomong apa? Orang beriman itu soponoi. Apa? Adanya. Waduh kalau terlalu munduk-munduk medeni. Karena apa? Ternyata betul dalam Al-Quran dikatakan memang orang kafir, orang munafik itu biasanya apa? Omongannya manis kayak madu, ternyata kecampuran sianida. Matikan dia. Apa? Mematikan. Sekarang lihat. Apa dalil bahwa orang munafik itu omongannya manis betul. Kalau ngomong itu enak gitu. Anda cek dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112. Al-An'am ayat berapa? 112. TikTok aman? TikTok? Tok? Aman? TikTok ini dengerin atau terpesona dengan ketampanan saya atau apa? Coba TikTok ini dari mana aja antum ini ya? Coba. Aman. Dari mana TikTok ini? Di tempat Anda musim hujan enggak sekarang? Di tempat kami di Eropa Selatan ini mulai hujan sekarang. Kok Eropa Selatan ya? Sudah. Dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah Ta'ala berfirman, yuhi ba'duhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Orang munafik itu sebagian mereka untuk sebagian yang lain itu membisikkan omongan-omongan yang indah. Jadi berbagi apa? Janji manis. Duh, kok balik politikus mana? Kalau saya terpilih, lapo ngenteni kepilih. Wong iku lek apik yo api ae. Gak usah ngenteni kepilih. Nanti kalau Anda senantiasa api, orang otomatis milih Anda. Sementara sekarang yang muncul di pinggir jalan foto yang kita ndak kenal iki sopo iki. Kok moro-moro pilihlah saya. Sudah. Lanjut, fokus ya. Fokus, bismillah. Nah maka orang munafik itu dalam surah Al-An'am ayat 112 itu omongannya manis banget. Enak lah ngomong. Kemudian lagi, tapi orang munafik itu isinya tipuan, suka mengecoh, ndek ngarep gak podo mbek ndek buri. Di depan. Kami ini ada untuk rakyat. Coba bayaran UMR ragelem untuk rakyat. Apalagi UMR kabupaten, wais mundur untuk rakyat ya. Ngomong untuk rakyat itu kan ketika bayarannya gede. Ngomong untuk rakyat itu kan ketika fasilitasnya juga mewah.
Ngomong untuk rakyat sampai saya ini tidak tahu, ini coba dikoreksi kalau saya salah nggih. Sebagian temen yang jadi DPR wilayah atau pusat itu setiap hari saya ketemu di rumahnya. Lagi ngantornya di endi iki? Di mana ngantornya? Di warung. Hati-hati panjenengan. Loh, saya mikir loh, Anda ini kan DPR wilayah, Anda kan DPR pusat loh. Kok ketemu saya? Kati takon sungkan, gak takon yo penasaran. Nggak tahu ya Pak. Yang pernah. Antum waktu jadi dulu di mana? Nah, itulah. Setelah omongannya manis, ternyata orang munafik itu apa? Penuh tipuan, mengecoh dia. Nah, saya pernah kenal salah satu ustadz, Allah yarhamu, sudah meninggal. Itu makan siang setelah Jumatan di rumah kami di Kota Batu sana. Itu ketika makan siang, memang kita kan suka ngobrol seru kalau makan gitu kan. Ada satu kalimat yang bikin kita kaget. WI gitu. Dia ngomong apa? Ana iki ustad, tapi ana iki penipu ulung. Wih. Kita makan gulai langsung rasanya kayak sayur asem. Oh, apa iki? Tadi ustad kok apa? Penipu ulung. Ternyata Allah yarhamu Ustadz Faiz Al bin Said. Oh, itu kalau ceramah gak tahu untuk jawarit-jerit tok. Tapi jamaahnya suka. Masya Allah, karena mungkin ikhlas ya. Dia ngomongnya itu ikhlas sehingga jamaah itu merasa bukan digurui tapi betul-betul menasehati. Nah, apa kata beliau penipu ulung ini? Ternyata beliau itu pemain bola, winter lek bal-balan. Aneh lek nggawa bal yo. Ndasku ngiwo, balku nengen. Itu kiper itu kadung ngiwo ngene tiba wet. Iku iso kecekluk barang sikile kiper gitu. Masya Allah. Kita buktikan. Jumat berikutnya kita futsal sama beliau. Temenan, Pak. Wonge kuru tapi sikile watos tok. Nyepak bal itu kayak wah, Masya Allah. Nah, itu beliau ustadz. Nah, kalau yang kita ceritakan orang munafik itu apa? Ngomongnya indah tapi penuh tipuan. Anda buka Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka itu ingin menipu, ingin mengecoh siapa? Allah. Jadi kelasnya bukan kelas teri ini, Pak. Ini yang ditipu siapa? Allah. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman. Kenapa mereka menipu orang beriman? Ketika masuk kelambine podo. Tapi ketika keluar, mereka tahu kelemahannya orang di dalam tadi apa. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal kalau mereka tahu, mereka sedang tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri. Masalahnya di mana? Wala yash'urun. Dalam keadaan mereka tidak merasa. Kemudian lagi, orang-orang munafik itu tidak punya pendirian. Endi sing menang ya iku sing dieloi. Kok arahnya ke sana terus ya? Tolong. Lah ya, jadi orang munafik itu tidak pernah berdiri dengan prinsip. Maka saya ngomong sama teman-teman jamaah, ini tolong jadi perhatian baik nggih, dan jangan dipotong tidak bertanggung jawab. Kalaupun Anda potong dengan cara yang bertanggung jawab. Begini. Kira-kira setelah kasus Ahok Al-Maidah 52 itu kan muncul gerakan ukhuwah umat Islam ini begitu dahsyat luar biasa, sehingga tema-tema pengajian itu tidak pernah terlepas dari kalimat ayo kita eratkan ukhuwah, ayo kita bangun ukhuwah, ayo kita tolong menolong dalam perkara yang kita sepakat, kita saling mentoleransi apa yang kita tidak sepakat, kan begitu. Tapi efeknya banyak dari teman-teman dulu yang warnanya jelas, sekarang tidak ada warnanya. Rono melok ring ini, balik rono melok ngono. Jadi tidak punya warna akhirnya. Karena apa? Hanya terkesan kepingin isu ukhuwah, tapi menjadikan mereka tidak lagi punya prinsip. Bahkan ketika ditanya perkara-perkara yang rodok sensitif, itu yang tanya diamuk. Kamu tanya begitu? Ingin memecah belah umat ya? Loh. Jadi dudukkan pertanyaan sesuai dengan ilmu yang Anda fahami.
Setelah dijelaskan, contoh kita tidak usah tedeng aling-aling lah. Misalkan ditanya tentang perkara tahlilan. Dan saya tidak pernah tertutup dari dulu. Semua jamaah juga sudah tahu. Saya tidak pernah ikut tahlilan. Dan saya tidak meyakini tentang tahlilan. Saya jelaskan kepada umat, kepada jamaah. Tidak ada di zaman Nabi seperti itu. Walaupun perkumpulan itu isinya yang dibaca adalah zikir, ayat Quran, mendoakan orang yang meninggal. Tapi saya tidak melakukan. Baru setelah kita jelaskan ranah ilmiah yang kita yakini, kita jelaskan kepada jamaah kita sikap kita kalau kepada saudara yang tahlilan seperti apa. Itu dijelaskan. Supaya apa? Ilmu itu ya ilmu. Jangan dijadikan murid itu bingung yang benar yang mana. Nah sudah. Nah maka sekarang repot ini. Nah sudah. Orang munafik itu tidak punya pendirian. Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman, podo pak, sama, seperjuangan, searah, segaris, serute kita. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka pindah ke tempat setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ojo khawatir mas, saya ke sana itu cuma kamuflase aja. Padahal saya ini hati sama sampean. Saya cuma mengolok mereka saja, nyari rahasia mereka, cari kelemahan mereka. Itulah saya bilang kenapa orang munafik itu penuh siasat. Uripe penuh siasat, misterius. Banyak sesuatu yang kita sama ketemu dia itu sampai khawatir. Kita lapo mana hari ini? Itu apa? Kemunafikan. Nah sudah. Kemudian ini banyak sekali masih di sini. Terus yang penting lagi saya kasih tanda di sini. Anda buka At-Taubah 79. Orang munafik itu suka main belakang. Main belakang itu apa? Main mata. Kode-kodean. 10-12. Apa Mas Dian posisi apa? 10-2. 10-2. Terus ringkus. Apa? Ringkus. 12-12. Iya. Kapan itu? Sekarang. Hati-hati, jangan sampai lewat. Nanti sebelum jam 12 malam ya. 12-12 ini, promo besar ini. Nah kok maling ini malah. Check out. Apanya di check out? Nah sudah, ini sudah isya ini. Begini jamaah. Ini jamaah TikTok ya Pak? Faham ya jamaah TikTok ya 12-12 ya? Ini bukan kode lah ini. Promo ini. Jadi kalau ada tanggal-tanggal menarik, itu para suami ndredeg di rumah. Aduh, 10-10, 11-11. Ini suami di omah wiritan toh. Astagfirullah. Istri baik banget di rumah kalau pas promo. Sudah. Lanjutkan. Orang munafik itu suka bermain mata tapi dengan niatan khianat. Jadi mainnya bukan main depan, main apa? Belakang. Jadi mengerikan betul orang munafik itu. Mengerikan betul. Apa? Betrayal. Anda buka surat At-Taubah 79. Alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. At-Taubah 79. Apa itu? Orang-orang munafik itu adalah orang yang mencela umat Islam ketika memberi sedekah dengan sukarela. Jadi orang munafik itu Pak, kalau orang Islam itu sedekah dengan sukarela walaupun jumlahnya tidak banyak, orang munafik apa? Muni kelutik. Matanya, mulutnya atau pakai kode. Hati-hati. Orang yang kakean kode itu bisa jadi atine kesimpan munafik di sana. Suka apa? Kode. TikTok paham enggak ini?
Saya khawatir saya ngomong kenceng-kenceng ini TikTok tidak paham belas ini. Yaitu orang-orang yang mencela orang beriman dalam memberi sedekah dengan sukarela. Orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Padahal orang-orang Islam itu sedekahnya ikhlas. Tapi terkadang mereka itu sedekah dalam keadaan tidak punya apa-apa, maka sedekahnya tidak banyak. Ketika ketemu orang munafik, sama unum ya, 3.000, 500, kludi, maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah pun membalas penghinaan mereka. Nah itu nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Nah sekarang saya tutup dengan 4 ciri disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Amr ibnul As. Dan dua-duanya disebutkan dalam kitab Sahih entah Bukhari ataupun Muslim. Yang pertama dari hadis Abu Hurairah ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Kalau ngomong bohong. Angkat tangan yang tidak pernah bohong. Angkat tangan. Coba. Terus kita tidak ngaku munafik gitu? Hah? Wes munafik gak ngaku. Terus kita ini sudah. Kita ini maling teriak maling. Kalau ngomong bohong. Kalau berdagang, maaf ya. Saudara-saudara. Kalau berdagang, ini belanjanya belum dapat ini. Padahal asli ini badine kurang akeh. Jadi sudah apa deh, mau segini tidak mau sekian. Ditawar cukup, lepas gak cukup ya bilang belum bisa. Selesai. Enggak usah pakai ente cari di toko lain ini. Tidak ada yang lebih murah. Padahal akeh. Rosmana padahal kurang akeh faedahnya, untungnya kurang banyak. Iya. Jadi kalau ngomong bohong. Dan mohon maaf ya, ini kita banget lah. Ya kalaupun tidak kita, saya lah. Wis jujur Pak, ngomong gak enek goroi gak seru ya Pak. Ya Allah. Wis munafik apa ndak ini? Jelas munafik lagi gak tobat remuk gitu ini. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janjian diingkari. Coba undangan manten mana sekarang yang tepat waktu? Ayo TikTok jawab. Anda diundang pesta mana yang sekarang acaranya tepat waktu? Coba. Iya lah, kalau makan-makan tidak pernah telat memang. Coba misalkan akad nikah pukul 09.00 WIB. Dimulai jam berapa? Coba. Apa itu bukan munafik? Coba, apa bukan munafik? Janjian 9 datang 10. Atau begini. Di mana? OTW, padahal masih mau mandi. Ini lengkap ini bohong iya, khilaf janji iya. OTW. Apa? Oh, OTW penuh siasat kan? Penuh siasat dah. Sudah, ngaku aja kita ini kari tobat, insya Allah sama Allah diterima ya. Sudah. Wah ini semurakab sudah, na'udzubillah azanallah. Oh OTW itu ojo takon wae. Wes salah. Di mana? OTW. Maksudnya ojo takon wae. Siasat bukan? Nah, sudah astagfirullah wa atubu ilaih. Yang ketiga, wa idza u'tumina khan. Kalau dikasih amanah khianat. Balik rono maneh. Kalau dapat amanah, saya akan memperjuangkan nasib wong cilik. Karena saking cilik sampai rakaton di ripat ini, sampai kelalen. Nah ini kalau dikasih amanah khianah. Dan yang keempat dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu dikatakan, wa idza khasama fajara, wa idza khasama fajar. Kalau dia berselisih dengan seseorang, dia berselisihnya itu penuh dengan tipuan, penuh dengan kecurangan. Dia akan berselisih dengan cara yang tidak gentle. Kenapa orang munafik seperti itu? Karena dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nanti insyaallah kitab ini akan saya bahas khusus insyaallah di bulan Ramadan. Nanti insyaallah kita cari kitabnya. Kita akan jadikan kitab ini untuk khataman kitab pada bulan Ramadan. Jadi munafik menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini ada pembagian buku gratis. Ini buku dari Ustadz Ahmad Tarigan yang sebelumnya juga ngisi di Masjid Nur Solihin ini, dan beliau ini seorang dai mu'allaf. Jadi dai sebelumnya beliau adalah mu'allaf. Beliau nulis buku cukup ringkas, tidak berat, tapi isinya Masya Allah bagus luar biasa, dengan judul Alasan Spektakuler Mengapa Kami Memilih Islam. Buku ini full dibagikan apa? Gratis. Nanti insya Allah dibagikan oleh ini Syekh Imam Al-Fayed Sahibul Aitar. Mudah-mudahan bukunya bisa mendatangkan apa? Manfaat. Untuk teman-teman TikTok, kalau pengen buku bisa beli. Sudah, mau Ustadz gratis. Alhamdulillah, ini untuk yang hadir di majelis. Ini untuk yang offline. Untuk yang online, bagaimana yang online? Nggak dijual soalnya bukunya. Bukunya ini untuk kalangan sendiri. Nanti pas Ramadan silakan cek ya. Dan buku ini Munafik menurut Al-Quran dan As-Sunnah ini akan kita bagi gratis juga. Nanti kita beli khusus yang ikut iktikaf. Dan iktikaf kami nerimanya 30 orang tiap tahun ya. Tiap tahun cuma 30. Dan iktikaf di Kasember itu manja. Manja, asli manja. Itu buku gratis, makanan minuman tidak pernah telat. Masya Allah. Tapi ya memang harus manjain orang yang ibadah. Orang ibadah itu harus dimanjakan. Iya. Pop mie, kopi, kenapa? Nggak boleh. Es teh itu bahkan boleh diminum jam 12 siang itu. Sudah ya, nanti insya Allah kita akan beri pengumuman berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan yang online dipilih random aja Ustadz. Nah boleh lah insya Allah. Nanti biar diatur Al-Akh Abu Shanum ya. Nanti ada e-booknya kita bagi. E-book. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.